Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Sutoyo Sabtu 27 Maret 2021. Pagi ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15. Demikian sabda Allah. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah membawanya kembali. Demikian firman Tuhan. Hidup untuk saling mengasihi. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup bersama tentu saja ada yang berbuat salah. Entah sengaja ataupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, entah kita ataupun orang lain, semuanya memiliki kecenderungan untuk membuat kesalahan. Itu bisa terjadi dimanapun, di rumah, di tempat kita bekerja, di lingkungan tempat kita tinggal, ataupun di gereja juga dimungkinkan kita bertemu dengan orang yang membuat kesalahan. Lalu bagaimana sikap kita ketika menemukan orang lain dengan kesalahannya? Ada berbagai macam sikap manusia. Ada yang menegur, tetapi motivasinya tidak benar, akhirnya jatuh pada penghakiman. Ada yang tidak menegur karena takut ataupun segan, sehingga orang itu akhirnya didiamkan, dan orang yang bersalah itu tetap dengan kesalahannya. Tetapi kalau kita perhatikan, ada juga yang menegur lewat medsos. Pada akhirnya, tanpa ia sadari, ia sedang mempermalukan orang yang bersalah tersebut. Lalu bagaimanakah seharusnya? Hari ini, Yesus mengajari kita bagaimana menasehati sesama. Memang ketika memutuskan untuk memberitahu kesalahan seseorang, tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah keputusan yang tidak mudah untuk dilakukan. Ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran, tetapi sebaliknya, ada banyak juga orang yang memberi teguran, tapi dengan cara yang tidak bijaksana. Misalkan, langsung di depan umum, atau dengan kata-kata kasar, dibentak dan dimarahi. Tentunya semuanya itu bukanlah cara yang tepat untuk menegur ataupun menasihati orang lain. Saudara di dalam Kristus, melalui teks renungan hari ini, Yesus Kristus memberikan kita panduan untuk menegur orang lain di dalam kesalahannya. Bagaimanakah caranya? Yaitu menegur di bawah 4 mata, dan tentu motivasinya harus didasarkan dengan kasih. Dengan berbicara 4 mata dapat membangun dialog dari hati ke hati, sehingga kesempatan untuk mendengar penjelasan ataupun alasan, dan akhirnya kita bisa menasehati dia. Hal itu bisa membuka peluang untuk membawanya pada satu pertobatan, dan akhirnya kita bisa mendapatkannya kembali. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa menegur, menasehati itu harus. Tetapi usahakanlah supaya teguran yang kita sampaikan itu menghasilkan kesadaran dan perubahan, bukannya menghasilkan kepahitan. Bila orang yang kita kasihi melakukan kesalahan, maka sudah seharusnya kita menyampaikan teguran kepadanya. Teguran adalah salah satu tanda bahwa kita mengasihi orang itu. Berdoalah dan minta hikmat Tuhan agar ketika kita harus menyampaikan teguran, kita dapat menyampaikan dengan tepat
menyadarkan, dan membuahkan perubahan yang memuliakan nama Tuhan. Satu lagi, renungan hari ini juga memanggil kita bukan hanya memberi teguran atau nasihat, tetapi sekaligus juga panggilan untuk memberi diri untuk ditegur ataupun dinasihati. Karena memang persekutuan yang benar adalah demikian, mampu untuk saling menajamkan satu dengan yang lainnya, sehingga mampu bertumbuh dalam kedewasaan iman dan perilaku. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami selalu mengucap syukur untuk berkat hari baru yang Engkau berikan saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali supaya hidup untuk saling menasihati, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di hadapan-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di dalam satu hari ini, dan tidak lupa kami ingatkan supaya kita semua tetap setia melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.